bau tanah kuburan dan cairan oli di atas meja kasir nomor 1. Hujan turun sangat deras malam itu, membasahi jalan-jalan di kawasan pinggir Jakarta hingga kelihatan seperti sungai hitam yang memantulkan cahaya lampu kota. Di dalam sebuah supermarket besar yang buka 24 jam. Suasananya mulai sepi karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pendingin ruangan terasa terlalu dingin, suara roda troli terdengar memanjang di lorong-lorong kosong. Dan bunyi mesin kasir yang biasanya terasa biasa saja malam itu terdengar aneh, seolah bergema lebih lama dari seharusnya. Raka, mahasiswa semester awal yang bekerja part-time sebagai kasir untuk membayar uang kuliah dan kosnya, berdiri sendirian di salah satu meja kasir dekat pintu keluar. Sejak awal bekerja, dia sebenarnya tidak pernah terlalu memikirkan barang-barang yang dia scan. Apapun yang dibeli pelanggan akan tetap dia kerjakan karena baginya tugas kasir hanyalah memasukkan barcode, menerima pembayaran, lalu mengucapkan terima kasih sebelum pelanggan pergi. Namun ada satu jenis barang yang selalu membuatnya sedikit tidak nyaman. Minuman keras. Di supermarket itu memang ada bagian khusus non-halal yang dijaga pegawai non-muslim, tetapi banyak pelanggan tetap membawa botol atau kotak alkohol ke kasir umum karena antrean di sana lebih pendek. Awalnya Raka tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Kadang pelanggan datang membawa kardus besar berisi botol bir atau wine. Lalu dia harus memutar-mutar kotak untuk mencari barcode yang tersembunyi di bawah plastik. Malam itu, entah kenapa, suasana supermarket terasa berbeda. Lampu di atas kepalanya beberapa kali berkedip pelan seperti hampir mati. Musik pop yang biasanya diputar terdengar patah-patah. Lalu tiba-tiba berhenti sendiri sebelum menyala lagi dengan suara yang lebih kecil. Bahkan beberapa pegawai gudang memilih berkumpul dekat ruang penyimpanan sambil bercanda keras. Seolah mereka tidak ingin berada sendirian di lorong supermarket. Raka sebenarnya ingin cepat pulang karena sejak sore tubuhnya terasa tidak enak. Namun sekitar pukul 11:15 menit, seorang pria tua datang mendorong troli belanja ke arah kasirnya. Pria itu sangat aneh. Dia memakai jaket hujan hitam panjang meskipun sudah berada di dalam gedung. Topinya menutupi hampir seluruh wajahnya, dan langkahnya terdengar berat seperti orang yang kelelahan berjalan sangat jauh. Troli yang dia dorong hanya berisi satu kardus besar dibungkus plastik hitam tebal. Tidak ada barang lain, hanya satu kotak itu saja. Ketika troli berhenti tepat di depan meja kasir, Raka mencium sesuatu yang membuat dahinya langsung berkerut. Bau busuk, bukan bau alkohol biasa. Bau itu seperti campuran kayu lembab, tanah kuburan abis hujan, dan sesuatu yang membusuk terlalu lama di tempat tertutup. "Mas, tolong scan saja," kata pria tua itu pelan tanpa mengangkat wajahnya. Suaranya terdengar berat dan serak seperti tenggorokan yang kering bertahun-tahun. Raka berusaha tetap sopan. Dia menarik kotak itu sedikit mendekat, lalu mulai mencari barcode di sisi kardus. Plastik hitam pembungkusnya terasa dingin sekali, jauh lebih dingin dari suhu ruangan supermarket. Saat tangannya menyentuh bagian bawah kotak, dia langsung berhenti bergerak. Basah. Ada cairan merembes dari bawah plastik. Raka refleks menarik tangannya lalu melihat ujung jarinya. Hitam. Cairannya sangat pekat dan lengket seperti oli. Tetapi mengeluarkan aroma menyengat yang membuat perutnya mual. "Pak, ini bocor ya?" tanyanya pelan sambil menahan rasa tidak nyaman. Pria tua itu perlahan mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya Raka bisa melihat wajahnya. Kulit pria itu pucat sekali, matanya cekung, dan bibirnya tampak terlalu gelap seperti orang yang lama tidak terkena matahari. Namun yang paling mengerikan adalah cara dia tersenyum.
Senyumnya terlalu lebar, hampir seperti dipaksa. Tidak apa-apa, jawabnya lirih. Tetap scan saja. Raka menelan ludah lalu kembali mencari barcode. Saat akhirnya barcode ditemukan dan dia mengarahkannya ke mesin scanner, alat itu tidak langsung berbunyi seperti biasa. Sebaliknya, layar kasir tiba-tiba mati. Lampu di atas kepalanya berkedip lebih cepat. Sekali, dua kali, lalu seluruh supermarket mendadak gelap. Suara pendingin ruangan berhenti total. Semua menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dalam kegelapan itu, Raka masih berdiri membeku sambil memegang kotak hitam tadi. Dia bisa mendengar suara napas seseorang tepat di depan wajahnya. Berat dan kasar seperti binatang besar yang marah. Lalu terdengar suara lain, bukan dari depan, melainkan dari bawah meja kasir. Suara garukan, perlahan. Kreet, kreet, seolah ada kuku panjang sedang menggesek lantai keramik. Raka ingin bergerak tetapi tubuhnya terasa kaku. Napasnya mulai memburu ketika suara itu semakin dekat. Kreet, kreet. Kemudian lampu supermarket menyala kembali. Semua kembali normal. Musik kembali berbunyi. Pendingin ruangan hidup lagi. Namun pria tua di depannya sudah hilang. Troli belanja juga hilang. Yang tersisa hanya kotak hitam itu di atas meja kasir. Raka langsung mundur beberapa langkah sampai menabrak rak rokok di belakangnya. Pegawai lain menoleh heran melihat wajahnya yang pucat. "Rak, lu kenapa?" tanya temannya. Raka menunjuk meja kasir dengan tangan gemetar. "Pria tua tadi mana?" Temannya terlihat bingung. "Pria tua apa? Dari tadi kasir lu kosong." Darah Raka terasa seperti berhenti mengalir. Dia menoleh pelan ke arah kotak hitam tadi. Cairan pekat itu kini menetes lebih banyak dari bawah plastik dan mengalir perlahan ke lantai seperti bergerak sendiri. Bau busuknya semakin kuat hingga membuat kepala Raka pening. Lalu, plastik hitam di bagian atas kotak mulai bergerak. Pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang mendorong keluar. Raka membeku. Plastik itu robek sedikit. Lalu muncul satu tangan manusia berwarna hitam legam dengan kuku panjang yang bengkok seperti ranting kering. Tangan itu merangkak keluar perlahan sambil meninggalkan cairan hitam di meja kasir. Dan tepat di dekat telinga Raka, terdengar bisikan sangat pelan dengan suara yang sama seperti pria tua tadi. "Barcode belum selesai di-scan.